Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ikhwah fillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kembali dipertemukan di dalam program Belajar Bahasa Online, sebuah program dari Pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada program Bahasa 90 Jam Metode Maki bersama saya Kurnian Rahmat, dan alhamdulillah ditemani oleh para asatidz Pesantren Maki, ada Ustaz Syihabuddin, Ustaz Nurfalah, dan Ustaz Fairuz. Kita mulai saja pembahasannya kali ini, yaitu Al-Halqatu Tsaniyatu wal Arbaun, pertemuan yang ke-42, Ad-Darsul Hadi wal Arbaun, ya. Pelajarannya adalah pelajaran yang ke-41. Kita mulai, ya, Mansubatul Asma. Nah, jadi ikhwafillah, ya, setelah kita menyelesaikan Marfu'atul Asma, ya, pada tawabi pada bahasan video sebelumnya, yaitu at-tawabi ulil marfu', ya, tawabi untuk marfu, dan sekarang insyaallah kita lanjutkan, ya, dengan mansubatul asma, yaitu isim-isim yang mansub, ya, isim-isim yang mansub. Dan mansubatul asma, ya, dalam hal ini kita lihat, ya, ada 12 macamnya. Tafadhal Ustaz Syihab dibaca terlebih dahulu. Al-mansubatu isna asyara naw'an. Al-mansubatu isna asyara naw'an. Awalan al-maf'ulu bih, Saniyan al-maf'ulu fi, Salisan al-maf'ulu li ajli, Rabi'an al-maf'ulu mutlaqu, Khamisan al-maf'ulu ma'ah, Sadisan al-halu, Sabi'an at-tamyizu, Thaminan al-mustathna, Tasi'an khabaru kana wa akhwatiha, Ashiran ismu inna wa akhwatiha, Hadi asyara al-munada, Thaniya asyara at-tawabi' lil mansub. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat sekarang pembahasannya, yaitu al-mansubatu isna asyara naw'an, ya. Isim-isim yang mansub itu ada 12 macam, ya, 12 macam. Yang pertama adalah al-maf'ulu bih, ya. Ini ana menerjemahkan sesuai dengan ini saja, ya, mungkin yang kita pahami gitu, karena memang untuk menerjemahkan tidak ada terjemah yang memang pas dan benar-benar mewakili makna dari setiap istilah yang disebutkan di sini gitu, ya. Dan boleh jadi dia dalam bahasa kita memang tidak ada konteksnya dalam bahasa kita gitu kan. Ini hanya ada di dalam bahasa Arab saja begitu, ya. Oleh sebab itu maka, ya, penerjemahan ini sesuai dengan apa yang kita pahami saja gitu, ya. Nah, dia al-maf'ulu bih ini boleh dimaknakan, diartikan sebagai objek penderita gitu, ya. Kemudian al-maf'ulu fi ini bisa bermakna keterangan tempat atau keterangan waktu gitu, ya. Al-maf'ulu fi itu karena nanti akan ada 2 macam, yaitu zorob zaman dan zorob makan, ya. Kalau zorob zaman keterangan waktu, zorob makan keterangan tempat, ya. Kemudian al-maf'ulu li ajli, maf'ul li ajli ini adalah keterangan sebab, ya, keterangan sebab itu maf'ul li ajli. Nah, kemudian kalau al-maf'ul mutlaq ini bisa bermakna sebagai pengeras arti gitu, ya, pengeras arti, atau juga untuk menunjukkan nanti terkait dengan kondisi atau keadaan pekerjaannya tersebut gitu kan, atau macamnya, ya, macamnya. Ini maf'ul mutlaq. Kemudian, nah, ini maf'ul ma'ah, ya. Ini mungkin kalau dalam bahasa kita juga agak sulit, ya, untuk mencari padanan kata yang pas gitu, ya, untuk maf'ul ma'ah ini, ya. Objek penyerta mungkin, ya, wallahu a'lam. Jadi al-maf'ul ma'ah ini kita artikan objek penyerta. Kemudian al-hal, hal keadaan, ya. Kalau ini gampang, al-hal maknanya keadaan. Kemudian tamyiz, tamyiz ini adalah untuk menegaskan atau untuk memberikan pengertian, ya, atau penjelasan terhadap isim yang masih samar sifatnya, ya. Boleh diartikan tamyiz, penjelasan gitu, ya, tamyiz. Kemudian al-mustasna, al-mustasna artinya yang dikecualikan,
ya, yang dikecualikan. Kemudian ada khobar kana wa akhwatiha, ya, ini keterangan kana dan saudari-saudarinya. Dan pada video-video sebelumnya kita telah pelajari tentang isim kana. Nah, kalau isim kananya marfu, maka khobarnya mansub gitu kan. Nah, kemudian isim inna wa akhwatiha, kalau kemarin pada marfu adalah khobarnya kan, khobar inna. Nah, kalau sekarang isimnya, karena isimnya mansub gitu. Kemudian al-munada yang dipanggil, kemudian at-tawabi ulil mansub. Nah, ini seperti pada tawabi lil marfu gitu ya. Jadi kalau tawabi lil marfu itu mengikuti i'rab isim yang marfu, kalau tawabi lil mansub ini mengikuti i'rab isim yang mansub gitu ya. Tapi kita mulai saja ya dengan maf'ul bih ya. Akan tapi perlu diperhatikan ya bahwasanya penerjemahan tadi itu tidak sepenuhnya mewakili, merupakan padanan kata dari istilah-istilah yang tadi disebutkan ya. Oleh sebab itu maka ya di sini kalau ana lebih senang untuk mempergunakan istilah di dalam bahasa Arabnya itu sendiri gitu kan, dibandingkan dengan mempergunakan pola bahasa Indonesia, karena memang bahasa Arab ini memiliki keunikan tersendiri yang mana memang tidak dimiliki oleh bahasa yang lainnya gitu. Oleh sebab itu maka untuk memahami bahasa Arab ya pelajari sesuai dengan tuntunan kaidah di dalam bahasa Arabnya itu sendiri. Begitu ya, bisa dipahami ya. Yuk kita mulai dengan yang pertama al-maf'ulu bih. Ya boleh kita artikan objek gitu ya, objek penderita gitu ya, objek penderita. Tafadhal Ustaz Nur fala. Awalan al-maf'ulu bihi. Alif ta'riful maf'uli bihi. Al-maf'ulu bihi huwa ismun mansubun yudhkaru ba'da fi'lin muta'addin aw ma yaqumu maqamahu lid-dilalati 'ala man waqa'a 'alaihi al-fi'lu. Nah, ta'riful maf'ul bih ya, definisi maf'ul bih. Nah, ini definisi tentu istilah ya, istilah Arabiyah dalam hal ini. Al-maf'ul bihi, maf'ul bih huwa ismun mansubun. Dia adalah isim mansub yuzkaru ba'da fi'lin muta'addin. Nah, di sini yang perlu menjadi satu perhatian bagi kita semua bahwasanya maf'ul bih itu disebutkan setelah fi'il muta'addi. Nah, ini nanti kita akan belajar apa itu fi'il muta'addi ya. Fi'il muta'addi ya, fi'il nanti terbagi dua kan. Ada yang disebut dengan fi'il muta'addi, kemudian ada yang disebut dengan fi'il lazim ya. Kalau fi'il muta'addi itu dia memerlukan kepada objek gitu. Itu kalau fi'il muta'addi. Sementara kalau fi'il lazim dia tidak memerlukan kepada objek begitu ya. Jadi yuzkaru ba'da fi'lin muta'addin aw ma yaqumu maqamahu. Nah, aw ma yaqumu ya, atau yang memiliki fungsi sama gitu ya. Yaqumu maqamahu ini kalau diartikan secara lafziah memang agak ini ya. Yaqumu berdiri, maqamahu pada tempatnya gitu ya. Berdiri pada tempatnya ya. Kita artikan saja yang memiliki fungsi yang sama dengan fi'il muta'addi gitu. Karena nanti ada isim juga, misalkan contoh isim fa'il gitu, isim fa'il yang mana isim fa'il ini memiliki fungsi sama dengan fi'il muta'addi gitu, atau nanti masdar misalkan ya. Au ma yaqumu maqamahu ini adalah kalimat yang bukan fi'il akan tapi dia memiliki makna yang sama dengan fi'il muta'addi gitu ya. Nah, fi'il muta'addi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata kerja transitif gitu ya. Kata kerja transitif artinya dia membutuhkan apa? Membutuhkan objek. Nah, sementara nanti si fi'il lazim dia disebut dengan kata kerja intransitif ya, tidak memerlukan pada objek gitu. Aw ma yaqumu maqamahu, atau kalimat yang memiliki fungsi yang sama dengan fi'il muta'addi lid-dilalati, untuk menunjukkan ya, alaman waqa'a alaihil fi'lu, atas man orang yang waqa'a terjadi alaihi atasnya al-fi'lu, pekerjaan. Nah, artinya objek penderita dalam hal ini yaitu yang terdampak ya dari sebuah pekerjaan. Unzur ilal amsilatil atiyati ya, lihat contoh-contoh berikut ini. Baik, padahal Ustaz Firus ya. Awalan
akmala Ahmadu dirasata. Mhm. Thaniyan atqana Mustafa lughatain. Thalisan katabat Fatimatu rasaila ila usratiha. Rabi'an sa'aqdil 'ida fi qaryati. Khamisan uaddi as-salata daiman fil masjidi. Sadisan nusyahidul musallina fil harami. Barakallahu fikum. Nah, ini yang mana yang merupakan maf'ul bih, ini yang diberi tanda garis bawah ya. Yang diberi tanda garis bawah inilah yang disebut dengan maf'ul bihnya. Dan lihat kondisinya mansub ya. Akmala Ahmadud dirasata. Akmala ini fi'il, kemudian Ahmadu fa'il ya. Ad-dirasata, nah ini maf'ul bihnya ya, dan dia mansub, ciri nasabnya dengan fathah karena dia adalah isim mufrad gitu ya. Nah, ini lihat kondisinya sekarang ya. Dia terletak setelah fi'il dan fa'il ya. Akmala fi'il, Ahmadu fa'il, kemudian ad-dirasata di sini maf'ul bihnya begitu ya. Kemudian nomor 2 ya. Atqana Mustafa lughataini ya. Atqana. Nah, atqana menjadi apa? Mutkin ya. Mutkin itu apa sih? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, orangnya profesional ya. Ya, atau menguasai ya. Nah, ya, menguasai lah. Atqana ya, telah menguasai Mustafa ya, lughataini, dua bahasa ya, mungkin bahasa Indonesia dengan bahasa Arab di sini. Nah, lughataini di sini adalah maf'ul bih dan dia mansub, nasabnya dengan ya di sini. Kenapa dengan ya? Karena dia adalah isim musanna ya. Atqana Mustafa lughataini ya. Mustafa menguasai dua bahasa. Nah, ini maf'ul bihnya ya. Nah, mansubnya dengan ya karena dia musanna. Kemudian katabat Fatimatu rasaila ila usratiha. Ya, katabat telah menulis Fatimatu Fatimah rasail ya, surat-surat ila usratiha kepada keluarganya. Ya, ini mungkin di masa lalu ya, masih zaman apa? Surat menyurat. Kalau sekarang kan pakai WA saja kan. Kalau zaman sekarang sih ya pakai WA. Ya, rasail ya. Mungkin rasail di sini, rasail ini rasail qasirah ya. Dulu kan zaman SMS gitu kan, kalau sekarang jadi WhatsApp gitu ya. Nah, rasail ini jama apa nih? Jama taksir ya, jama taksir. Nah, rasail bukan akil, dan bentuknya adalah sigo muntahal jumu ya. Sigo muntahal jumu, maka dia nasab dengan apa? Dengan fathah di sini ya, dan tanpa tanwin di sini. Karena sigo muntahal jumu termasuk kepada al-ismul ladzi la yansharif ya. Katabat Fatimatu rasaila ila usratiha, telah menulis Fatimah surat-surat kepada keluarganya. Baik. Kemudian kita lanjutkan ya, sa'aqdil 'ida fi qaryati. Nah, sa'aqdi, aku akan menghabiskan waktu Id ya, waktu Id. Nah, ini salat maksudnya hari raya ya. Al-'ida, nah, sini mansubnya dengan fathah karena mufrad ya. Sa'aqdil 'ida, aku akan menghabiskan waktu hari raya fi qaryati, di kampungku ya. Nah, ini mansub ya. Mansub dengan fathah karena dia mufrad. Uaddi as-salata daiman fil masjidi ya. Uaddi, aku mengerjakan as-salata, salat. Nah, di sini maf'ul bihnya salat, daiman selamanya atau selalunya gitu ya. Selalunya fil masjidi ya. Apa sih daiman itu? Selamanya. Selalunya mungkin ya. Uaddi, aku mengerjakan sholat selalunya fil masjid, begitu ya menerjemahkannya. Selalunya, daiman itu ya. Ya, selalu ya nggak pakainya ya. Aku mengerjakan sholat selalu di masjid gitu ya. Kalau selalunya bahasa Malaysia ya. Ya nggak apa-apa ya, karena ada jamaah kita juga yang berasal dari Malaysia ya. Kemudian nusyahidu al-musallina bil harami. Nah, kita menyaksikan atau kami menyaksikan al-musallina, orang-orang yang sedang salat fil haram, di haram ini ya. Nah, ini musallin dia jama apa nih? Jama mudzakkar salim. Maka ciri rafa'nya ada, ciri nasabnya dengan apa? Dengan ya. Nah, ini maf'ul bih ya. Jadi yang diberi garis bawah ini adalah merupakan maf'ul bihnya dan nampak di sini mansub ya, dan ciri nasabnya tentu disesuaikan dengan karakter atau disesuaikan dengan jenis daripada isimnya itu sendiri. Bisa dipahami ya? Yuk kita lanjutkan sekarang kepada anwa'ul maf'ul bih. Tafadhal Ustaz Syihab. Anwa'ul maf'ul bihi. Al-maf'ul bihi yanqasimu ila qismaini
wa huma zahirun wa dhamirun. Zahirun atlul Qur'anal karima qabaltul mudarrisina. Dhamirun sa'altuka amartuhum ya'murunani tansuruhunna. Barakallahu ya. Nah, al-maf'ul bih ya, maf'ul bih ini terbagi ke dalam dua bagian ya. Ada yang zahir, ada yang dhamir ya. Nah, yang zahir ya contohnya adalah atlul Qur'anal karim. Atlu, aku sedang membaca Al-Qur'anal karim, Qur'anal karim. Al-Qur'an ini maf'ul bihnya, sementara al-karim ini sifat ya. Sifat bagi Al-Qur'an. Atlul Qur'anal karima, aku sedang membaca Al-Qur'anul karim. Nah, sini zahir ya, isim zahir, dan tentu saja kalau yang zahir itu madalla ala musamman ya, yang menunjukkan pada yang dinamai, bisa dia berupa orang atau juga apa benda gitu ya. Nah, atlul Qur'anal karima, aku membaca Al-Qur'anul karim. Nah, di sini mansub dan ciri nasabnya adalah fathah karena Al-Qur'an ini adalah isim mufrad ya. Qabaltul mudarrisina. Qabaltu ya, qabaltu ini fi'il fa'il. Qabala ya, kemudian tu di sini fa'ilnya dhamir ya. Dan di sini juga atlu dhamirnya apa? Fa'ilnya adalah dhamir ya, dhamir mustatir. Pada qabaltu ini dhamirnya dhamir muttasil ya, dhamir muttasil baris ya. Qabaltul mudarrisina, aku telah menemui al-mudarrisin. Al-mudarrisin ini isim zahir ya, mansub dan ciri nasabnya adalah ya, karena dia jamak taksi jamak mudzakkar salim ya, jamak mudzakkar salim. Ciri nasabnya dengan ya. Nah, di sini maf'ul bihnya adalah isim zahir ya, isim yang nampak. Yang maksud zahir itu madalla ala musamman ya, yang menunjukkan pada setiap yang dinamai ya. Atau juga minal mu'rabat bisa ya, kita artikan dari isim-isim yang mu'rab gitu. Kemudian yang kedua dhamir. Nah, ini dhamir ya, atau juga bisa berupa mabniyat ya, al-mabniyatu minal asma ya. Kita fokuskan dulu di dhamir ini ya. Dhamirnya tentu saja karena maf'ul bih itu mansub, maka dhamirnya dhamir apa? Dhamir yang nasbin ya, dhamir yang bersifat mansub gitu. Sa'altuka, sa'altu, aku telah bertanya kepadamu. Nah, di sini sa'altu ya, ini fi'il fa'il, kemudian mana maf'ul bihnya dhamir, itu apa? Ka ya. Sa'altuka, aku telah bertanya kepadamu gitu. Nah, ini dhamir ya, dhamir muttasil, dan dia adalah maf'ul bihnya di sini. Amartahum ya, amarta ya, engkau telah memerintah hum kepada mereka. Mana maf'ul bihnya? Hum ya, dhamir hum. Amartahum. Ya'murunani ya, ya'murunani. Nah, ini ya'muruna ya, fi'il fa'il ya, dan fa'ilnya dhamir ya. Ni, nah di sini adalah maf'ul bihnya ya. Itu ni ya'murunani ya. Mereka sedang memerintah kepadaku ya. Tansuruhunna ya. Tansuru, engkau laki-laki bisa ya, atau dia perempuan bisa, nanti sesuai dengan konteks kalimatnya saja ya. Tansuruhunna ya, engkau seorang laki-laki telah menolong hunna, mereka semua perempuan. Dan maf'ul bihnya di sini apa? Itu dhamir hunna gitu ya. Nah, itu untuk pembagian atau macam-macam maf'ul bih. Jadi ada dua, ada isim zahir kemudian dhamir ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan sekarang ke bagian selanjutnya, yaitu mauqi'ul maf'ul bihi fil jumlah ya. Mauqi', tempat maf'ul bih dalam jumlah. Yang nomor satu dulu, silakan Ustaz Falah. Jim mauqi'ul maf'ul bihi fil jumlati. Awalan fi'lun fa'ilun maf'ulun bihi. Mislu yuhibbullahul mu'minina. Barakallahu fikum. Nah, di sini ya. Ini fi'il kemudian strip ya, fa'il strip maf'ul bih. Nah, kenapa? Karena dalam pola yang pertama ini ya, ini fi'il kemudian datang fa'ilnya isim zahir, maf'ul bihnya juga isim zahir gitu ya. Jadi ya di sini satu kalimat ya, maksudnya ya setiap kalimat itu tidak tersambung gitu ya, tidak tersambung karena memang fa'ilnya isim zahir, demikian juga dengan dengan maf'ul bihnya ya, isim zahir. Nah, ini yang pertama ya, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Yuhibbullahul mu'minin ya.
yuhibbu mencintai Allah al-mu'minin ya, orang-orang yang beriman. Nah, jadi ini pola yang pertama yaitu fi'il, kemudian fa'ilnya isim zahir, kemudian al-mu'mininnya juga isim zahir gitu ya. Lanjut yang kedua ya, masih Ustaz Falah. Sanian fi'lun strip maf'ulun bihi strip fa'ilun. Mislu sa'alan nabiyya rajulan. Nah, ini juga susunan ini, nah ini disebut dengan maf'ul bih muqaddam ya. Jadi gini, pada hakikatnya ya, susunan yang bakunya itu adalah fi'il, kemudian datang fa'ilnya, kemudian maf'ul bih, begitu ya. Gitu. Jadi maf'ul bih itu datang setelah fa'il. Akan tapi ada kalanya ya maf'ul bih ini datang sebelum fa'ilnya gitu ya, atau maf'ul bih ini datang setelah fi'il ya, dan dia datang sebelum fa'ilnya. Nah, contoh sini fi'il kemudian strip ya, karena maf'ul bihnya isim zahir ya, kemudian maf'ul bih an-nabiyya ya, rajulun ya, seorang laki-laki. Nah, ini adalah fa'ilnya ya. Dan di sini ya, sa'alan nabiyya rajulun, telah bertanya ya seorang laki-laki pada nabi. Nah, begitu. Jadi kalau dalam pola penerjemahan bahasa kita memang pola-pola seperti ini tidak masyhur ya, atau ya kurang dikenal lah ya pola-pola seperti ini gitu. Ya sebenarnya dalam penerjemahan juga dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu memang kalau secara lafziah itu akan rancu ya, akan rancu itu ya, karena memang ya setiap bahasa ingat memiliki karakter tersendiri. Oleh sebab itu maka ketika kita mempelajari bahasa Arab ya usahakan pola yang kita gunakan adalah pola bahasa Arab gitu ya. Dia lanjut ya, yang nomor 3 Ustaz Fairuz, silakan. Fi'lun fa'ilun strip maf'ulun bih. Contohnya tashrabuna al-qahwata. Nah, di sini ini fi'il fa'il kenapa disatukan ya, tidak pakai strip, karena di sini ya fi'il fa'ilnya ini terdiri ya seolah-olah ini satu kalimat ya, padahal pada hakikatnya ketika disebutkan fi'il ya, fi'il itu di dalamnya sudah ada fa'ilnya gitu, dan fa'ilnya berupa apa? Berupa domir. Nah ini ya, pada tashrabuna mana ini fi'ilnya tashrab, kemudian waw. Nah ini waw ini adalah merupakan fa'ilnya ya, berupa apa? Domir muttasil ya, domir muttasil. Tashrabuna, kalian semua laki-laki meminum al-qahwata. Nah baru di sini pakai strip al-qahwah karena dia isim zahir ya. Kalian semua laki-laki sedang minum kopi. Ini kesukaan tulab maki ini ya. Tulab pesantren maki senangnya minum kopi ya, sama dengan mudarisnya juga ya. Baik, kemudian kita lanjut yang keempat, silakan Ustaz Fairuz. Rabi'an fi'lun fa'ilun maf'ulun bih. Contohnya amartukuma. Kalau di sini ya, ini Anda satukan ya. Kenapa? Fa'ilnya ini berupa domir, maf'ul bihnya juga domir ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Contoh amartukuma. Nah, ini amaro, kemudian tu adalah fa'ilnya, kemudian kuma di sini apa? Kuma maf'ul bih ya. Nah, ini. Jadi satukan karena baik fa'il maupun maf'ul bihnya ini berupa apa? Berupa domir gitu ya. Amartukuma, aku telah memerintah kuma kepada kalian berdua. Nah, itulah bahasa Arab ya. Jadi dalam kalimat amartukuma ya, ini seolah-olah satu kalimat ya, satu kata kan kalau dalam bahasa kita. Tapi pada hakikatnya dia terdiri dari tiga bagian tuh ya, 3 kata ya, fi'il, fa'il, dan maf'ul bihnya. Lanjut sekarang yang ke-5 ya, Ustaz Zihab, fadal. Khamisan fi'lun maf'ulun bihi fa'il. Nah, pakai strip dong. Strip fa'il. Ya. Yadhkuruna ustadzun. Nah, ini ya. Fi'il maf'ul bih ya. Kemudian strip fa'ilun. Nah, kalau ini susunan yang memang lazim ya. Kalau si fa'ilnya itu berupa isim zahir sementara maf'ul bihnya berupa domir, nah ini susunan yang memang lazim digunakan ya. Yadhkuruna ustadzun ya. Sedang menyebutkan kami ustazun ya, ustaz. Nah, di sini maf'ul bihnya berupa apa? Maf'ul bihnya berupa domir ya, yazkuruna ustazun. Nah, gitu. Ini susunan yang memang biasa dipergunakan. Amar tani ya, misalkan Muhammadun dan sebagainya ya. Sementara ini fa'il pakai strip karena dia berupa isim zahir gitu. Lanjut sekarang yang ke-6, Ustaz Syihab terakhir.
Maf'ulun bihi strip fi'lun fa'ilun. Nah ini ya, yang terakhir ini adalah maf'ul bihnya didahulukan dibandingkan dengan fi'il fa'il gitu ya. Dan ini biasanya ya, susunan seperti ini maf'ul bihnya berupa domir, dan domirnya disebut dengan domir munfasil nasbin ya, domir munfasil nasbin ya. Kita sudah mempelajari ini pada pertemuan-pertemuan awal ya. Iyahu, iyahuma, iyahum kan gitu ya. Nah ini susunannya maf'ul bihnya muqaddam, kemudian strip ya, kemudian ini fi'il fa'il ya, dan fi'il fa'ilnya di sini berupa domir ya. Domir domir nahnu. Nah kalau susunan seperti ini ya, di dalam ilmu balaghah ya, ini ada bab yang sebenarnya ikhtisos ya. Ikhtisos itu apa? Ikhtisos itu mengkhususkan gitu. Jadi kalau susunan seperti ini, iyyaka na'budu, maka diterjemahkannya hanya kepada engkau na'budu, kami beribadah gitu ya. Ini kalau dalam ilmu balaghah ini ada bab khusus disebut dengan al-ikhtisos gitu, ya. Iyyaka na'budu. Nanti kita belajar balaghah insyaallah bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan kita belajar balaghah insyaallah ya. Pakai balaghah muyassarah insyaallah. Tip itu untuk penempatan ya maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu bisa berupa domir ya, dan bisa berupa isim zahir ya, dan susunannya seperti itu ya. Tip, kita lanjutkan sekarang yang sudah sampai di i'rab ya. Tip, tafadhal. Ini al-misalani lil i'rab. Tafadhal Ustaz Falah. Al-misalani lil i'rabi. Awalan akmala Ahmadu ad-dirasata. Akmala fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Ya, terjemahkan saja. Akmala telah menyempurnakan. Fi'lun madi adalah fi'il madhi mabniun yang mabni 'alal fathi, atas fathah. Ahmadu fa'ilun marfu'un adalah fa'il yang marfu', wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya ad-dhammatu dhammah, li'annahu mufradun, karena itu adalah mufrad. Ad-dirasata maf'ulun bihi, dirasah belajar adalah maf'ulun bih, maf'ul bih, mansubun dalam keadaan mansub, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu fathah, li'annahu mufradun, karena ia adalah mufrad. Tayyib, barakallahu fikum ya. Al-misalani lil i'rab ini sengaja memang ana selalu mengetengahkan contoh i'rab ya, agar kita bisa mengi'rab setiap kalimat dalam bahasa Arab ya. Akmala Ahmadud dirasata. Akmala telah menyempurnakan Ahmad ad-dirasata ya, belajarnya atau menyelesaikan boleh ya. Ahmad telah menyelesaikan belajarnya ya. Akmala ini fi'il madi mabniun 'alal fathi, dan dia fi'il lazim fi'il mutaaddi ya, fi'il yang transitif membutuhkan kepada maf'ul bih. Ahmadu fa'il marfu ya, ciri marfunya dengan dhamma atau ciri rafanya dengan dhamma karena dia mufrad. Ad-dirasata juga sama, dia maf'ul bih mansub, dan ciri nasabnya dengan fathah karena dia si mufrad. Bisa dipahami ya insyaallah. Lanjut sekarang ke yang nomor 2. Silakan Ustaz Firuz. Nusyahidul musallina fil harami. Kami menyaksikan orang-orang yang salat di Masjidil Haram. Nusyahidu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu sahihul akhir, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Nusyahidu merupakan fi'il mudhari yang marfu, dan ciri rafanya sendiri adalah dhammah, li'annahu karena sesungguhnya dia itu sahih akhir. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, wujuban wajib, yang wajib, taqdiruhu nahnu. Apa itu mustatir, Ustaz Firuz? Tersembunyi ya, tersembunyi. Jadi sebenarnya domirnya itu apa? Domir nahnunya itu tersembunyi gitu, tidak dinampakkan di dalam kalimat ya. Sementara kalau nun dalam nusyahidu disebut dengan apa? Huruf mudharaah ya, dia adalah huruf mudharaah ya, dan ya dia sahih akhir ya, maka ciropanya dengan dhammah ya. Dan ya kalau ropanya fi'il itu bukan karena mau ke fi'il jumlah, tapi karena tidak adanya apa? Tajarrada minal amil ya, karena dia tidak dimasukkan oleh amil ya, amil baik amil nawasib maupun amil jazim gitu ya. Lanjut Ustaz Firuz silakan. Al-musallin. Al-musallina
maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Musallin adalah maf'ul bihi ya mansub, dan ciri nasabnya adalah ya, karena sesungguhnya dia itu adalah jamak mudzakkar salim. Barakallahu fikum. Jadi harfu jarrin mabniun ala sukun, ini merupakan huruf jar yang mabni atas sukun. Al-harami majrurun bi harfi jarrin wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu mufrad. Untuk haram yaitu merupakan isim majrur bi harfi jar dengan huruf jar tadi fi, wa alamatu jarrihi, dan ciri jarnya itu adalah al-kasratu, kasrah, li'annahu mufrad, karena sesungguhnya dia itu mufrad. Baik, barakallahu fikum. Ya, ini bisa dipahami lah ya, insyaallah mudah bagi kita untuk memahaminya. Baik, ya. Tentu untuk al-arabiyati sunnah satan ini kan masih dasar ya, dasar. Kalau kita ingin lebih ini insyaallah nanti pada buku yang kedua ya, insyaallah nantilah setelah Ramadan ya, rencana setelah Ramadan itu akan melanjutkan untuk nahwu yang kedua, sorok 2, nahwu 2 gitu kan. Kemudian juga nanti i'rab itu kita lanjutkan. Adapun untuk Ramadan ya kita fokus belajar balaghah ya di bulan Ramadan insyaallah ya, sehingga kita bisa untuk menyelesaikan setiap kitab yang kita pelajari ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk kajian kita pada hari ini ya, untuk video nomor 42 ini ya. Dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin bersama-sama membantu operasional dan pengembangan program Pesantren Maki Yayasan Amal Matahati ataupun channel YouTube Maki Media Channel, dipersilakan menyalurkan donasi terbaiknya, bisa berupa zakat, infak maupun sedekah di Bank Mandiri dengan nama rekening 1310041220122 atas nama Amal Matahati, atau di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 704966227 atas nama Yayasan Amal Matahati. Konfirmasi 085795955657. Dan bagi Anda yang memiliki aplikasi Oppo, GoPay, ShopeePay, BCA Mobile, Dana, Lipin Mandiri, BSI Mobile, BNI Mobile, dan aplikasi lain yang menerima kris, silakan bisa scan kris ini untuk menyalurkan infak maupun sedekahnya oleh Yayasan Amal Matahati ya. Dan insyaallah setiap donasi yang terkumpulkan dipergunakan untuk program-program kebaikan Yayasan Amal Matahati maupun operasional Pesantren Maki Bandung yang merupakan pesantren bahasa Arab dan studi Islam gratis 100% untuk seluruh santrinya. Ala kulli hal, ana haturkan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah menyaksikan program ini, juga kepada asatidzah Pesantren Maki yang telah membersamai di dalam proses tasjilat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya Kurnia Ramadan berdiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.